Terima kasih Anda masih di iNews Siang bersama saya Ayan Nufus. Pemirsa, Iran menggempur kota Dimona yang menjadi lokasi fasilitas nuklir Israel. 75 orang terluka dalam serangan tersebut. Rudal Iran dilaporkan menghantam sejumlah bangunan di Dimona, Israel Selatan. Selain rumah warga, serangan ini menghantam sejumlah fasilitas nuklir Israel. Sebuah bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan, sedikitnya 70 orang terluka dalam serangan ini. Sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi terdampak. Tim darurat segera merespon untuk membantu warga dan mengamankan area tersebut. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pasukan rudal Iran menargetkan Dimona sebagai tanggapan atas serangan musuh terhadap fasilitas nuklir Natanz. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak operasi gabungan Amerika Serikat Israel terhadap target Iran pada 28 Februari yang dilakukan di tengah perundingan diplomatik yang sedang berlangsung untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Teheran menanggapi dengan serangan terhadap posisi militer Israel dan Amerika Serikat dengan ledakan dilaporkan terjadi di berbagai negara teluk. Setelah diisukan sempat meninggal dunia, pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul di publik. Kali ini Netanyahu mengecek lokasi terdampak serangan Iran di Dimona, Israel Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecek langsung lokasi yang terdampak serangan Iran di Dimona. Netanyahu melihat kerusakan dan mengecek kondisi warga di sana. Netanyahu mengingatkan warganya untuk masuk ke dalam bunker bila peringatan serangan terjadi. אני פה בדימונה עם ראש העיר בני ביטון, אבל אני רואה פה בדיוק מה שראיתי בערד ומה שאני רואה מתחילת המלחמה. מי ששומע התראה ושומע אזעקה ונכנס למרחב מוגן, או לממ"ד או למקלט, לא קורה לו שום דבר. היה מקרה אחד חריג, אחד. כשטיל חדר בדיוק על המקלט, מקלט ישן, שני אנשים נהרגו, כל השאר ניצלו. מאז כל מי שנמצא בממ"ד, כל מי שנמצא במרחב מוגן, לא קורה לו כלום. Kemunculannya kali ini sekaligus menjawab isu bahwa dirinya tewas akibat serangan Iran. Netanyahu juga tegaskan bunker-bunker di penjuru Israel siap melindungi warganya dari serangan Iran. Pemirsa, spekulasi tewasnya Benjamin Netanyahu terus bergulir di media sosial, sementara Israel terus mengunggah berbagai kegiatan Benjamin Netanyahu. Namun alih-alih meredam spekulasi, polemik pun makin liar karena warganet di berbagai belahan dunia menuding unggahan tersebut merupakan rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Dan berikut cuplikan dialog dengan pakar budaya dan komunikasi digital Firman Kurniawan. Tadi tentu melihat video Netanyahu ini saat mengunjungi kota yang terdampak rudal. Dari analisa Anda, apakah video ini asli? Asli. Selain saya tadi melihat dari tayangan iNews sebelum dihubungi iNews juga saya menyaksikan konferensi pers atau event yang dilakukan oleh Netanyahu di Dimona ini, dan beberapa media itu mengkonfirmasi bahwa itu asli karena mereka hadir pada event tersebut. Nah, selain itu kalau kita lihat secara teknis tampak di sini video yang ditayangkan itu asli. Beberapa saat yang lalu saya ketika diwawancara iNews, dari 4 video saya menyatakan 2 diantaranya asli, 2 diantaranya deepfake, tapi ternyata waktu itu keempat-empatnya deepfake. Nah, itu menunjukkan bahwa mata kita yang tanpa dibantu oleh peralatan itu tidak bisa diandalkan secara valid, secara akurat untuk menilai
ini produk deepfake atau bukan. Nah tadi pada saat saya melihat Netanyahu di Dimona ini, kemudian setelah tayangannya saya ikuti, melihat tadi secara kasat mata, tidak pakai alat juga, tanpa asli. Nah itu kemudian saya konfirmasi dengan tadi statement-statement dari berbagai kantor berita yang mengirimkan krunya untuk mengikuti event ini dan menyatakan bahwa memang event ini ada realitasnya atau ada peristiwanya, bukan deepfake. Seperti itu, Mas David. Oke, mengapa kemudian hal ini dilakukan oleh Netanyahu? Apakah ini bagian dari propaganda dan apa tujuannya? Kalau kita lihat sama seperti pemimpin suatu negara yang menghadapi bencana yang dialami oleh warga negaranya, itu kemudian menyampaikan simpati, menyampaikan perhatiannya. Nah ini nampaknya juga menjadi konsen, ada bagian wilayah dari Israel yang mendapatkan serangan dan gedung-gedung hancur, mungkin juga ada korban jiwa. Nah secara wajar dia menyampaikan perhatiannya, kepeduliannya terhadap hal tersebut. Nah juga ada momen ketika di konteks yang sebelumnya diragukan apakah Netanyahu ini masih hidup atau sudah meninggal. Nah kemudian ini menjadi jawaban juga lewat event ini, ternyata Netanyahu masih hidup, seperti itu. Jadi dua pesan yang sekaligus didapatkan dari tayangan video ini. Oke, Pak Firman, kalau kita merujuk pada film action begitu misalnya ya, ada banyak peralatan canggih untuk memalsukan identitas diri, termasuk mengubah wajah, kemudian juga mengubah suara. Apakah ini dimungkinkan dimiliki oleh Israel untuk tujuan negaranya tersebut? Sangat dimungkinkan, dan itu bukan hanya mengandalkan kemampuan Israel, platform-platform atau perusahaan-perusahaan pengembang artificial intelligence di Amerika itu banyak yang mendukung Israel, dan mereka tampaknya juga bisa dikerahkan untuk Ya, geram dengan tingkah Netanyahu, pemirsa, warga Tel Aviv menuntut operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran dihentikan. Warga juga menuntut Netanyahu diadili atas kejahatan kemanusiaan. Para pengunjuk rasa memegang spanduk. Mereka menentang kebijakan perang Israel yang diambil oleh Netanyahu. Selain membentangkan spanduk, para pengunjuk rasa juga menuntut Netanyahu segera diekstradisi ke Den Haag atas kejahatan perang. Selain menolak kebijakan Perdana Menterinya, warga Tel Aviv ini juga tegas mengecam operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran. Unjuk rasa juga diwarnai aksi teatrikal, di mana pengunjuk rasa mengoleskan cat merah yang disimbolkan sebagai pertumpahan darah akibat kebijakan Netanyahu. Protesting because of the war that we are 22 days are still running to the shelter without any aim, because we understood that in the beginning our tyrant said that we are fighting against the Iranian regime, but 8 months ago he said that we are defeat them for generations, and 8 months later we are still running to the shelters because we are fighting against Iran. Unjuk rasa berjalan damai, sementara aparat keamanan menjaga ketat lokasi selama unjuk rasa berlangsung.